Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Langit hitam, dan di antara kilat yang menyambar, terlihat Hotel Wijaya Lama berdiri muram di pinggir jalan protokol. Hotel tua itu pernah populer di tahun 80-an, tapi sejak kebakaran di lantai 3, sebagian besar kamarnya kosong. Rama, seorang konten kreator urban horor, datang bersama dua rekannya, Lia dan Bimo. Mereka membuat serial dokumenter Tempat yang Ditinggalkan. Dan malam itu, targetnya adalah kamar 313, kamar yang disebut-sebut sebagai tempat sundel bolong menampakkan diri. Pukul 22.41 waktu Indonesia Barat, mereka masuk lewat lobi yang berdebu. Lampu gantung sudah miring, dan resepsionis tua memperingatkan mereka. Kalau dengar suara perempuan ketawa dari belakang, jangan noleh. Rama tertawa. Ah, urban legend. Justru itu yang kita cari, Pak. Mereka naik ke lantai 3. Kamera menyala. Lampu LED menyorot dinding yang penuh bercak hitam. Kamar 313 berada di ujung lorong. Pintu kayunya terbakar setengah, dengan nomor kamar menggantung miring. Saat dibuka, udara dingin langsung menyergap. Di dalam kamar, tempat tidur masih utuh, tapi cermin di dinding retak dari atas sampai bawah. Bimo menaruh kamera di tripod. Lia mulai menyalakan alat perekam EMF, mencari sinyal energi. Bip, bip, bip. Lampu alat itu langsung berkedip merah. Gila, sinyalnya kuat banget, kata Lia pelan. Rama mendekati dinding yang terbakar. Di sana, tertulis dengan arang, "Dia masih di sini." Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari dalam kamar mandi. Rama menyorot senter, tapi ruangan itu kosong. Cermin di dinding kamar mandi tertutup kabut, dan perlahan muncul tulisan seperti goresan kuku. "Lihat aku." Lampu kamera tiba-tiba padam, dan dari arah cermin terlihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri membelakangi mereka. Gaunnya putih, robek di bagian punggung, dan dari lubang di tengah tubuhnya keluar asap hitam tipis. "Astaga, Rama, itu apa? Jangan rekam!" teriak Lia. Terlambat, Bimo menyorot ke arah perempuan itu. Dan dalam detik itu, bayangan di cermin berbalik. Wajahnya pucat, senyum lebarnya sobek sampai telinga. Dan lubang besar di punggungnya berdenyut seperti bernapas. Suara tawa lirih terdengar, menggema di seluruh kamar. "Kalian yang panggil aku, kenapa mau pergi?" Lampu berkedip, cermin pecah serentak, dan perempuan itu hilang. Tapi kamera Bimo merekam bayangannya masih berdiri di belakang Lia. Malam itu mereka kabur dari hotel. Namun sejak kejadian itu, setiap kali mereka menonton ulang hasil rekaman, terdengar suara tambahan, suara tawa perempuan, dan bisikan pelan yang terdengar di telinga kiri Rama. "Kau belum lihat semuanya." Sudah 3 hari berlalu sejak Rama, Lia, dan Bimo meninggalkan Hotel Wijaya Lama. Video rekaman mereka viral, jutaan orang menonton potongan adegan di mana sosok perempuan muncul di cermin. Komentar di bawah video penuh dengan kalimat seperti, "Aku lihat dia di belakang Lia." Coba slow motion detik ke-12, ada tangan muncul dari kaca. Tapi bukan itu yang paling menyeramkan. Sejak video itu diunggah, hal-hal aneh mulai terjadi pada mereka bertiga. Rama sedang mengedit video lanjutan. Saat ia memutar ulang klip dari kamar 313, tiba-tiba suaranya mendistorsi. "Lihat aku, kau belum lihat semuanya." Audio itu tak pernah terekam sebelumnya. Rama mempause videonya. Di frame terakhir,
Ia melihat wajah perempuan itu tersenyum di belakangnya sendiri. Lampu kamar padam. Layar laptop masih menyala, menampilkan cermin kamar 313. Dan di pantulan layar, Rama melihat bayangannya sendiri, tapi rambutnya terlihat panjang. "Lia, Bimo," ia berbisik, tapi tidak ada siapapun. Dari dapur terdengar suara sendok jatuh. Ketika Rama berjalan pelan ke arah suara itu, dia menemukan cermin kecil yang retak, dan di permukaannya muncul tulisan kabur. "Aku sudah di sini." Sementara itu, Lia mulai bermimpi buruk setiap malam. Ia selalu melihat hotel yang sama, kamar yang sama, dan perempuan yang sama sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Tapi di malam ketiga, Lia terbangun karena ada rambut panjang di bantalnya sendiri. Rambut itu bukan miliknya, lebih panjang, hitam legam, dan berbau gosong. Dia berlari ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan di kaca wastafel muncul pantulan perempuan tanpa wajah, dengan lubang besar di punggungnya. Pelan-pelan tersenyum lewat daging yang robek. "Lia, kau cantik, mau seperti aku." Lampu padam seketika. Lia menjerit, dan seluruh rumahnya berguncang. Seolah ada sesuatu yang keluar dari cermin. Bimo yang paling berani, mencoba menjual potongan video asli itu ke produser acara TV. Tapi setiap kali dia buka filenya, muncul frame tambahan. Gambar perempuan itu duduk di kursi belakang, menghadap kamera. Meski di rekaman aslinya tidak ada siapapun. Saat dia pause di detik pukul 0.13, mata perempuan itu menatap langsung ke arah Bimo. Dan dari speaker terdengar bisikan, "Kalian panggil aku ikut." Malam itu, Rama menelpon Lia dan Bimo. Suara mereka panik. Tiba-tiba, dari ujung sambungan telepon terdengar suara tawa perempuan lirih. Disusul suara berat yang berbisik pelan, "Kalian belum lihat semuanya." Sambungan mati, dan di luar jendela kamar Rama, bayangan putih berambut panjang berdiri menatap. Senyum lebarnya terbuka, dengan lubang hitam besar di punggungnya, meneteskan darah. Setelah kejadian itu, Rama tidak bisa tidur. Suara tawa perempuan yang samar masih terngiang di kepalanya. Ia mencoba mencari tahu tentang Hotel Wijaya Lama melalui arsip berita lama. Di sebuah forum, ia menemukan unggahan tahun 1999, berita pendek tentang seorang karyawan hotel bernama Sari yang ditemukan tewas mengenaskan di kamar 313. Tubuh Sari ditemukan dalam kondisi sangat aneh. Tidak ada luka di wajah atau dada, tapi bagian punggungnya terbuka seperti robek dari dalam. Polisi tidak pernah menemukan pelakunya, dan kamar itu kemudian dikunci permanen. Sejak itu, setiap tamu yang menginap di kamar tersebut melapor melihat perempuan berambut panjang duduk di depan cermin, menangis sambil menyisir rambut. Rama membaca lebih dalam. Beberapa saksi mengatakan, sebelum tewas, Sari sering terlihat berbicara sendiri di depan cermin hotel. Ia mengaku setiap malam melihat bayangan perempuan lain yang mirip dirinya, tapi tanpa wajah. 3 hari sebelum kematiannya, Sari menulis surat kepada temannya di resepsionis, "Kalau aku hilang, jangan biarkan siapapun membuka kamar ini. Aku sudah melihat diriku sendiri di dalam cermin." Rama menutup laptop, tapi layar tidak langsung mati. Di pantulan layarnya, tampak wajah perempuan dengan senyum aneh. Ia menoleh cepat, namun kamar kosong. Sementara itu, Lia dirawat di rumah sakit karena luka goresan di punggung yang muncul tiba-tiba. Dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Luka itu tampak seperti dicakar dari dalam. Lia terus meracau dalam tidurnya,
mengatakan nama yang sama berulang-ulang. Sari, kamar 313. Bimo datang menjenguk dan menunjukkan sesuatu yang ia temukan. Di frame terakhir rekaman mereka, sebelum kamera mati, terlihat pintu kamar 313 terbuka perlahan. Dari celah pintu, muncul tangan putih panjang dengan kuku hitam. Di dinding belakang, samar terlihat tulisan seperti goresan, "Aku masih di sini." Rama menatap Bimo dengan wajah pucat. "Kita harus kembali," katanya. "Dia tidak akan berhenti sampai kita tahu kenapa dia mati." Bimo menolak keras, tapi malam itu juga Rama pergi sendiri menuju hotel yang sudah ditutup sejak 2001. Gerbangnya berkarat, tapi pintunya tidak terkunci. Koridor gelap, bau apek bercampur dengan wangi bunga melati. Setiap langkah kaki Rama terdengar bergema panjang, seperti ada yang mengikutinya di belakang. Dia berhenti di depan kamar 313. Nomor pintu sudah pudar, tapi masih bisa dibaca samar. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang pintu. Dinginnya seperti logam dari dalam kubur. Pintu berderit pelan saat dibuka. Di dalam kamar, cermin besar berdiri di depan tempat tidur tua. Dan di pantulannya, Rama melihat sesuatu yang tidak ada di belakangnya. Sosok perempuan berpakaian putih, rambut menutupi wajah, berdiri diam dengan punggung berlubang. Rama mundur pelan, tapi sosok itu mulai bergerak. Dari lubang di punggungnya, sesuatu merayap keluar. Rambut hitam panjang mengalir di lantai seperti kabut. Lalu terdengar suara perempuan itu, lirih dan retak. "Dia janji tidak akan biarkan aku sendirian." Lampu kamar padam, dan pintu menutup sendiri. To be continue. Bagian 4, malam terakhir di Hotel Wijaya Lama. Rama menyalakan senter dari ponselnya. Cahayanya bergetar, baterai hampir habis. Ia menatap cermin besar di depannya. Sosok perempuan itu kini berdiri lebih dekat, seolah bayangannya bergerak sendiri tanpa mengikuti arah Rama. Udara di kamar makin dingin, napasnya terlihat seperti kabut tipis. Ia mencoba bicara. "Sari, kalau kau ingin sesuatu, aku bisa bantu." Suaranya serak, tidak ada jawaban, hanya bunyi seretan pelan di lantai. Rama menyorotkan senter ke arah itu. Rambut panjang hitam menjalar di lantai, merayap seperti hidup. Dari balik tempat tidur, muncul tangan pucat dengan kuku retak, menarik rambutnya sendiri ke arah cermin. Tiba-tiba, dari lubang punggung perempuan itu, keluar wajah lain, wajah yang sama persis dengan Sari, tapi matanya hitam penuh. Suara keduanya bergema bersamaan. "Dia berjanji menikahiku, tapi dia bakar aku di kamar ini." Rama tertegun. Dalam sekejap, seluruh dinding kamar memantulkan bayangan wanita-wanita lain, semuanya dengan lubang di punggung. Mereka menangis pelan. Cermin retak dari dalam, dan satu tangan keluar dari permukaannya, mencengkeram pergelangan Rama. Ia berusaha melepaskan diri, tapi cermin itu menyedot cahaya senter dan perlahan menarik tubuhnya. Suara bisikan memenuhi ruangan. "Kau lihat aku, maka kau bagian dari kami." Rama menjerit, mencoba melempar ponselnya. Layar ponsel menyala sendiri, menunjukkan video lama, rekaman saat mereka pertama kali masuk ke kamar ini. Dalam video itu, di belakang Rama, terlihat perempuan berpakaian putih berdiri di sudut ruangan, menatap kamera. Sinar merah menyelimuti kamar. Lalu semuanya gelap. Pagi harinya, polisi menemukan pintu hotel terbuka lebar. Di dalam kamar 313 hanya ada kamera dengan video baru berdurasi 47 menit. Rekaman itu menunjukkan Rama berbicara sendiri di depan cermin, tersenyum, seolah sedang diwawancarai.
Tapi setiap kali ia tersenyum, pantulannya tidak meniru. Pantulan itu menatap lurus ke arah kamera. Beberapa detik terakhir video memperlihatkan cermin yang kosong, lalu dari arah belakang kamera muncul rambut hitam yang menutupi lensa, dan suara perempuan berbisik lirih. "Sekarang dia milikku." Video berhenti. 3 bulan setelah kejadian itu, Hotel Wijaya Lama akhirnya dibuka kembali. Seorang investor membeli bangunan tua tersebut dengan rencana mengubahnya menjadi lokasi wisata bertema horor sejarah. Kamar 313, yang dulu dikunci permanen, menjadi daya tarik utama. Sejak awal renovasi, para pekerja sering mengeluh. Alat-alat sering berpindah tempat, cat merah tua muncul di dinding padahal mereka belum mulai mengecat, dan suara perempuan tertawa samar terdengar di malam hari. Mandor proyek, Pak Jaya, menganggap itu hanya sugesti. Ia bahkan menantang para pekerja bermalam di kamar 313. Malam itu, hanya 2 orang yang berani tinggal, Pak Jaya dan seorang penjaga malam bernama Roni. Mereka menaruh kamera CCTV kecil di pojok kamar, menghadap cermin besar yang masih asli dari bangunan lama. Pukul 11 malam, mereka duduk sambil minum kopi di lantai. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Cermin berembun, lalu muncul tulisan samar dari dalam. "Tinggalkan dia." Roni panik. "Pak, itu siapa yang tulis?" Pak Jaya tertawa, mencoba menenangkan diri. "Angin atau bekas uap dari luar." Tapi tidak ada jendela di kamar itu. Beberapa menit kemudian, kamera CCTV mulai bergetar. Gambar menjadi kabur, lalu muncul bayangan perempuan berambut panjang di sisi kanan layar. Roni menoleh ke arah itu, tapi tidak ada siapapun. Saat ia kembali menatap layar, bayangan itu sudah tepat di belakang mereka berdua. Roni bangkit, tubuhnya gemetar. Dari arah cermin, terdengar suara langkah pelan. Seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai dingin. Rambut hitam keluar perlahan dari bawah kasur, menjalar seperti air hitam. Roni menjerit dan berlari keluar kamar, tapi pintu menutup sendiri. Pak Jaya mencoba membukanya, namun gagangnya terasa panas. Dari arah belakang, suara perempuan itu berbisik, "Sudah kubilang, jangan buka kamar ini." Ketika pintu akhirnya terbuka dari luar oleh petugas keamanan, mereka hanya menemukan Roni pingsan di koridor. Di dalam kamar, Pak Jaya duduk membelakangi cermin, wajahnya tenang tapi matanya kosong. Di punggungnya, ada luka menganga seperti bekas robekan besar. Cermin itu tidak pecah, tapi di dalam pantulannya tampak sosok Pak Jaya berdiri di belakang dirinya sendiri, tersenyum, seolah hidup di dunia lain. Sejak malam itu, semua pekerja menolak melanjutkan renovasi. Namun investor tetap bersikeras, dan mengirim tim dokumentasi untuk merekam ulang suasana kamar 313. Mereka tidak tahu bahwa di bawah kasur lama kamar itu, tersimpan kaset VHS bertuliskan nama yang kini terlupakan, Sari. Kaset itu belum pernah diputar. Kaset VHS itu ditemukan oleh tim dokumentasi 2 minggu kemudian, saat mereka membongkar perabotan lama di kamar 313. Labelnya tertulis dengan spidol hitam, "Untuk manajer, jangan dibuka sebelum aku pergi." Tidak ada tanggal, hanya noda coklat yang mengering di ujung label, entah darah atau karat. Seorang anggota tim bernama Nando penasaran dan membawa kaset itu ke ruang kontrol hotel, di mana ada pemutar lama yang masih berfungsi. Mereka memutuskan menontonnya bersama, meski teknisi sudah memperingatkan, kaset seperti ini sering rusak. Kalau tiba-tiba ada suara aneh, matikan saja.
Tapi mereka tidak mematikan. Rekaman dimulai dengan gambar goyah seorang perempuan mengenakan seragam pelayan hotel. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi masih bisa dikenali dari foto lama di arsip berita. Sari menatap kamera dengan pandangan kosong. "Aku tidak tahu siapa yang akan menonton ini," katanya pelan. "Tapi kalau ada yang temukan, jangan biarkan aku sendirian di kamar ini malam ini." Ia menoleh ke arah cermin besar yang ada di belakangnya. Dia sudah keluar dari kaca. Aku pikir dia bayangan, tapi sekarang dia bergerak tanpa aku. Sari mulai gemetar. Ia mendekat ke cermin, menatap pantulannya sendiri. "Kau mau apa dariku?" katanya dengan suara bergetar. Lalu tiba-tiba pantulan di cermin tersenyum, padahal wajah Sari tidak. Cermin bergetar pelan, dan dari dalamnya muncul tangan lain, pucat, kurus, dengan kuku panjang, menyentuh bahunya. Sari menjerit dan kamera jatuh. Suara langkah berlari terdengar, lalu tangisan. Setelah itu, sunyi. Namun rekaman belum berhenti. Beberapa detik kemudian, cermin itu tampak lagi, kini memperlihatkan perempuan berambut panjang duduk di lantai, membelakangi kamera. Punggungnya bolong. Dari lubang itu, terlihat rambut lain menjulur keluar perlahan, seperti akar tumbuhan yang tumbuh dari tubuhnya. Lalu suara Sari terdengar lagi, lebih dalam, lebih berat. "Dia masuk ke dalamku." Listrik ruangan tiba-tiba padam. Layar televisi di ruang kontrol tetap menyala sendiri, menampilkan cermin kamar 313 secara langsung. Padahal mereka hanya memutar kaset. Di layar, terlihat sosok Nando berdiri di belakang cermin itu, menatap lurus ke arah kamera. Tiba-tiba gambar membeku. Semua orang yang menonton mundur ketakutan. Ketika mereka menoleh ke belakang, Nando sudah tidak ada di kursinya. Hanya kursi berputar yang masih bergoyang pelan, dan di meja di depannya tergeletak potongan rambut panjang yang basah, meneteskan darah. Kaset itu berhenti sendiri. Namun di layar televisi, tulisan muncul perlahan, seolah diketik dari dalam rekaman. "Aku belum selesai." Setelah kejadian itu, proyek renovasi Hotel Wijaya Lama dihentikan sepenuhnya. Semua pekerja pergi tanpa pamit, dan pihak investor tidak bisa dihubungi lagi. Hanya satu orang yang masih bertahan, Arka, jurnalis lokal yang sedang menulis artikel tentang hotel berhantu yang pernah menjadi saksi kematian misterius. Arka datang malam-malam, membawa kamera dan alat perekam suara. Ia sudah mendengar cerita tentang kaset Sari dan kematian Rama, tapi tidak percaya begitu saja. Ia ingin bukti. Saat ia masuk ke lobi hotel, udara terasa lembab dan berat. Lampu gantung bergoyang pelan, padahal tak ada angin. Setiap langkah kaki menimbulkan gema panjang, seolah lantai menyimpan suara-suara yang pernah lewat di sana. Ia berhenti di depan tangga menuju lantai 3. Tangga itu retak, tapi masih kokoh. Di ujung lorong, papan bertuliskan kamar 313 tergantung miring. Di sanalah semuanya dimulai, dan entah kenapa, Arka merasa sesuatu menunggunya di balik pintu itu. Ia menyalakan kamera. Dokumentasi hari pertama, pukul 23.11. Saya akan memeriksa kamar 313 yang disebut-sebut berhantu. Jika memang benar, saya ingin tahu kenapa semua rekaman di tempat ini tidak pernah berakhir dengan baik. Saat mendekat, kamera menangkap bayangan samar di dinding. Rambut panjang menutupi wajah, tapi tubuhnya berdiri miring seperti boneka yang rusak. Arka memutar kameranya ke arah itu, namun bayangan itu menghilang. Di depan pintu 313,
suara lirih terdengar dari dalam kamar. Seperti seseorang sedang bernyanyi pelan. Lagu lama, lagu Nina Bobo. "Tidurlah, anak manis, jangan menangis lagi." Arka menelan ludah, lalu mengetuk pelan. "Ada orang di dalam." Tidak ada jawaban, tapi pintunya perlahan terbuka sendiri. Udara di dalam kamar beraroma melati yang tajam, bercampur dengan bau besi berkarat. Cermin besar masih berdiri di tempat yang sama, sedikit retak di sisi kanan. Di lantai, ada kaset VHS yang lain, tanpa label. Arka memasangnya ke pemutar portabel yang dibawanya. Rekaman dimulai dengan gambar buram kamar yang sama. Tapi yang membuatnya bergidik adalah, dalam rekaman itu terlihat dirinya sendiri, berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian yang sama seperti malam itu. "Tidak mungkin," gumamnya. Lalu dari arah cermin, muncul sosok perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang menutupi punggung yang berlubang. Perlahan ia mendekati pantulan Arka di dalam rekaman, tapi tidak muncul di dunia nyata. Arka menatap layar dengan napas tercekat. Tiba-tiba pantulan di cermin bergerak sendiri, meski ia diam. Pantulan itu menoleh ke arah Arka dan berkata pelan, "Kau sudah di dalam rekaman ini." Lalu semua lampu padam. Kamera Arka jatuh ke lantai, menampilkan rekaman goyah dari bawah. Dalam cahaya yang sangat redup, tampak kaki perempuan berdiri di depan cermin. Dari punggungnya yang bolong, keluar tangan lain, kurus, panjang, dan menggenggam sesuatu yang basah. Lalu suara itu terdengar lagi, kali ini tepat di telinga Arka. "Sekarang giliranku yang merekam." Keesokan paginya, polisi menemukan kamera Arka di depan hotel. Baterainya habis, tapi saat dinyalakan ulang, file terakhir berjudul Kamar 313, One Last Night, tidak bisa dihapus, dan setiap kali dibuka, file itu menambahkan satu nama baru di akhir daftar rekaman. Nama terakhir di sana, Arka Sari Wijaya. Seminggu setelah hilangnya Arka, Hotel Wijaya Lama kembali ditinggalkan. Tidak ada lagi yang berani masuk, bahkan aparat yang diminta menutup lokasi pun menolak menginjak lantai 3. Namun di kota kecil itu, rumor baru mulai menyebar, katanya setiap tengah malam, jendela lantai 3 menyala sendiri, menyorotkan cahaya merah ke jalanan. Orang-orang bilang, kalau kau menatap kaca jendela itu dari jauh, kau akan melihat seseorang berdiri di baliknya. Kadang ramah, kadang sari, kadang seseorang yang belum pernah dilihat siapapun. Polisi akhirnya membawa kamera Arka ke laboratorium digital untuk diperiksa. Saat dibuka, file rekaman yang sama tetap muncul di layar monitor, Kamar 313, One Last Night. Seorang teknisi mencoba menonton isinya. Awalnya terlihat hanya ruangan kosong. Cermin besar berdiri di tengah kamar. Tapi saat waktu di video menunjukkan menit ketiga, layar menjadi gelap sebentar lalu menampilkan gambar seorang perempuan mengenakan seragam hotel lama, menatap lurus ke arah kamera. Dia tersenyum. Dari punggungnya yang bolong, muncul pantulan wajah Arka, seolah tumbuh dari dalam tubuhnya. Lalu keduanya berkata bersamaan, "Dia sudah di sini bersama kami." Teknisi ketakutan, mematikan komputer, dan mencabut kabel listrik. Tapi layar tetap menyala. Refleksi mereka sendiri di monitor mulai berubah, senyum mereka tertarik perlahan, membentuk ekspresi yang bukan milik mereka. Cermin di layar memantulkan sesuatu di belakang mereka. Saat menoleh, ruangan kosong. Namun dalam pantulan, perempuan itu sudah berdiri di tengah laboratorium. 3 jam kemudian, gedung itu terbakar tanpa sebab yang jelas. Tidak ada korban,
tapi kamera Arka ditemukan utuh di antara puing-puing. Baterainya masih penuh. Ketika penyidik mencoba memindahkan datanya ke komputer lain, file baru muncul dengan sendirinya. Namanya, cermin tidak bisa dimatikan. Mereka tidak membukanya, tapi file itu terus memperbanyak diri, menyalin ke setiap perangkat yang terhubung. Dan setiap file yang terbuka menampilkan hal yang sama, bayangan cermin yang merekam orang yang menatapnya. Beberapa hari kemudian, video pendek berdurasi 12 detik muncul di media sosial tanpa nama pengunggah. Menampilkan seorang perempuan dengan punggung bolong, menatap langsung ke kamera, lalu berkata pelan, "Sekarang giliranmu." Video itu tak bisa dihapus. Dan setiap akun yang menontonnya, muncul pantulan wajah baru di cermin kamar 313. Beberapa hari setelah video itu muncul, dunia maya mulai kacau. Puluhan orang di berbagai kota mengaku menerima pesan aneh di ponsel mereka, file video tanpa nama, durasi 12 detik, ukuran hanya 13 megabita. Tidak ada pengirim, tidak ada sumber. Namun saat dibuka, semua menampilkan hal yang sama, rekaman kamar hotel gelap dengan cermin besar di tengahnya. Pada detik ke-7, sosok perempuan berambut panjang muncul perlahan dari cermin, wajahnya samar, punggungnya bolong, dan darah mengalir turun hingga membasahi lantai. Suaranya pelan, serak, seperti datang dari balik dinding. "Kau sudah menatapku." Yang menonton video itu melapor hal-hal aneh keesokan harinya. Ada yang mengaku cerminnya berembun meski tidak sedang dingin, ada yang melihat bayangan seseorang di belakang pantulannya sendiri, ada pula yang mendengar suara ketukan 3 kali dari kaca setiap tengah malam. Di Sulawesi, seorang gadis SMA ditemukan pingsan di kamar mandi. Di dinding, ada tulisan dari bekas kuku, "Kau rekam aku, kini aku ikut." Di Jakarta, seorang editor video meninggal di ruang kerjanya. Rekaman terakhir di komputernya menunjukkan dia sedang mengedit video itu, tapi di pantulan monitor, terlihat seseorang berdiri di belakangnya, meski ruangan seharusnya kosong. Polisi digital mencoba melacak sumber video. Tapi setiap kali file dibuka di komputer penyidik, muncul file baru otomatis, dengan nama orang yang sedang menontonnya. Beberapa petugas yang terlibat mulai menghilang satu persatu. Pakar forensik mengatakan file itu bukan virus. Ia bukan berasal dari jaringan manapun. Seolah, katanya pelan, file itu diciptakan setiap kali ada yang menatap pantulan dirinya di layar. Sementara itu, Hotel Wijaya Lama kembali menjadi bahan pembicaraan. Seorang warga melaporkan bahwa setiap malam pukul 0.33, semua jendela di lantai 3 memantulkan cahaya merah, dan di tengahnya tampak bayangan seseorang berdiri di depan cermin, memegang kamera. Orang-orang mulai percaya, roh di kamar 313 tidak lagi terikat pada tempat itu. Ia sudah menyebar melalui rekaman. Ia hidup dalam setiap pantulan, cermin, layar, bahkan permukaan air. Dan malam itu, ketika salah satu kru berita mencoba merekam ulang hotel dari luar pagar, kamera drone yang mereka gunakan berhenti di udara, menyorot jendela kamar 313. Di dalamnya, terlihat jelas seorang perempuan berbaju putih berdiri, menatap lurus ke arah kamera, sambil tersenyum. Dari punggungnya, rambut hitam panjang menjulur keluar, menutup seluruh layar. Rekaman itu berhenti sendiri, tapi dalam file video yang tersimpan, muncul satu frame terakhir yang tidak direkam siapapun, gambar seseorang yang memegang kamera, wajahnya terbakar setengah, dan di bawahnya tertulis, "Sundel bolong." Malam itu, seluruh kota seperti membeku.
Setiap orang yang pernah menonton potongan video Sundel Bolong dari kamar 313 mulai mengalami hal yang sama. Bayangan di cermin tidak lagi mengikuti gerak tubuh mereka. Beberapa bahkan mengaku melihat pantulan mereka tersenyum sendiri, meski wajah asli mereka datar dan ketakutan. Reza, kameramen pertama yang merekam kamar itu, akhirnya muncul di rumah sakit jiwa. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di tangannya, ia terus menggenggam kamera rusak. Petugas yang mencoba mengambilnya bercerita, di layar yang retak itu masih terlihat bayangan sosok perempuan berambut panjang, berdiri di belakang mereka. Reza hanya mengulang satu kalimat sebelum akhirnya terdiam selamanya. Dia nggak mau direkam, sekarang dia yang merekam kita. Sementara itu, Rani, produser yang memposting video pertama kali, bersembunyi di rumahnya di Depok. Tapi setiap malam, kaca di ruang tamunya berkabut dan di tengahnya muncul tulisan samar dari dalam. "Kau sudah menyebarkan aku." Rani akhirnya menghancurkan semua cermin, tapi tak lama kemudian ia mendengar suara dari arah televisi yang menyala sendiri. Layar menampilkan rekaman dirinya sedang tidur, dengan seseorang berdiri di ujung ranjang, Sundel bolong, dengan punggung menganga, darah menetes, wajahnya tersenyum tenang. Ia menjerit, tapi suara itu menjawab, "Tenang, sebentar lagi semua akan tahu rasanya direkam dari balik kematian." Keesokan paginya, polisi menemukan rumah Rani terbakar. Hanya laptopnya yang utuh. Di layar, file terakhir berjudul Pantulan Yang Hidup.mp4 menampilkan video berdurasi 12 detik. Di akhir video, Sundel bolong menatap ke arah kamera dan berkata, "Sekarang giliranmu menatap balik." Tak lama setelah video itu viral, orang-orang di seluruh Indonesia mengaku melihat pantulan perempuan berbaju putih di layar ponsel mereka, meski kamera sedang mati. Beberapa bahkan mengaku menerima pesan dari nomor tak dikenal berisi satu kalimat, "Aku di belakangmu." Dan sampai hari ini, file pantulan yang hidup.mp4 masih muncul tiba-tiba di beberapa perangkat baru, bahkan di ponsel orang-orang yang tidak pernah menontonnya. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dihapus, tidak bisa dihapus. Hanya satu pesan terakhir muncul di akhir layar hitam. Sundel bolong, akhir hanyalah awal pantulan berikutnya. Sudah berbulan-bulan sejak insiden pantulan yang hidup mengguncang dunia maya. Polisi menutup kasusnya dengan alasan anomali digital dan menyatakan bahwa seluruh video yang beredar adalah hasil manipulasi. Tapi orang-orang yang pernah melihat langsung tahu itu bukan sekadar hoaks. Beberapa saksi mata mulai menghilang secara misterius. Sebagian lain melaporkan hal-hal yang tak bisa dijelaskan, cermin yang berembun padahal tidak ada uap, bayangan yang muncul di layar ponsel meski kamera mati, dan suara langkah kaki dari arah pantulan kaca. Ada rumor di kalangan jurnalis bawah tanah bahwa di salah satu server lama stasiun TV tempat Rani dulu bekerja, masih tersimpan rekaman asli kamera yang digunakan malam itu. File itu tidak bisa dibuka tanpa membuat seluruh sistem crash. Nama filenya hanya satu kata, "Bug." Seorang teknisi yang mencoba menyalin file tersebut mengaku mendengar suara lirih dari earphone-nya, suara perempuan tertawa kecil, disusul bisikan pelan. "Sudah lama aku menunggu yang berani menatap." Kini, di banyak kota di Indonesia, cerita tentang Sundel bolong versi baru mulai beredar lagi, bukan lagi perempuan hamil mati dibunuh, melainkan roh yang menjelma dari pantulan digital. Dia tidak butuh makam, tidak butuh malam. Ia hanya butuh satu hal untuk kembali, tatapanmu. Dan setiap kali layar smartphone menyala sendiri di tengah malam,
Pantulan samar seorang perempuan berambut panjang kadang muncul sekejap di permukaannya. Tidak bergerak, tidak mengedip, menatap lurus ke arahmu. Lalu, layar menjadi hitam. Dan dari baliknya, terdengar bisikan halus. Kau sudah melihatku, sekarang aku ikut.